ketika daftar ada uji skill pramuka, saya angkat tangan aja dulu. Itu seperti itu. Kemudian sampai pada level diumumkan sebenarnya yang lulus itu 3 orang. 3 orang saja. Saya pertama tuh Ramazalul, kemudian Mursida Ulfa, nomor 3 saya waktu itu. Itu yang benar yang siap berangkat ke Amerika 3 orang. Ini saya buka aja ya, karena ini biar nanti ya tahu lah. Jadi karena beberapa hal. Apa yang Om Mardian tawarkan di LP3 tahun ini, Kak Farudin? Oke, baik ya. Jadi LP3 ini dikonsep, pertama saya pribadi ya bersama kawan-kawan, saya pribadi karena setelah dari Amerika tadi, karena ada pengalaman positif tadi itu kita masukkan. Jadi LP3 ini sudah baik, jadi nilai positif yang sudah ada ini coba kita padukan. Nah, juga kami membuat konsep, biasanya LP3 itu kan biasanya lomba-lomba, karena kan lomba perkemahan ya, memang dari situ awal sananya. Nah, sekarang LP3 ini bukan hanya fokus pada lomba. Jadi, misalnya kita mulai dari kegiatan itu berlangsung kalau nggak salah 5 hari, Sabtu sampai Kamis penutupan pokoknya. Artinya 2 hari pertama itu memang fokus untuk lomba. 2 hari kemudian selanjutnya itu untuk bermain. Kemudian kita akan LP3. Ya, kita beralih ke cerita masa depan. Karena itu masa lalu ya. Itu masa lalu karena perlu kita sharing juga sedikit. Jadi sharing ini banyak sekali pelajaran. Nah, sekarang kita akan bahas planning ya. Planning ke depan yaitu LP3 Putra. Yang keberapa nih Kak Farudin? Itu lupa juga. Kemarin ada sempat diskusi kami kan. Keberapa nih? Cuman saya juga belum konfirmasi juga ke nih. ketua Pokoknya GPP. adalah keberapa lah LP3 nih dari sekian beberapa kali LP3. Kita lihat dulu video ya. Ini video promosi, ini awal nanti kita buat juga yang bagus nanti kan. Ini karena promosinya ya. Ini lokasi yang akan kita buat nanti. Oh, ini dia Mardian. Ya, ini lapangannya. Ini kawasan, lebih ke condong kawasan hikingnya. Nanti ini buat survival nanti. Jadi ini udah hampir sama kayak di Amerika juga ini. Betul. Jadi konsep kegiatan pramuka saya masukkan juga sedikit ke sini. Nggak banyak, tapi ada kita masukkan sedikit sebagai langkah awal saja. Nah, ini gunung-gunung tuh kegiatan adventure luar biasa di Mardian ini. Baterainya dah. Wis, ini kayak Kak Farudin ya? Bukan? Betul. Tapi bukan saya pegang drone, saya pegang kamera. Jadi ini motonya Kak Farudin. Betul, face the challenge. Face the challenge, reach your dream. Ini apa nih? Saya kurang paham. Face the challenge itu hadapi tantangan. Jadi anak pramuka itu mau coba kita ajak semua tantangan yang ada di depan tuh harus kita hadapi. Kemudian reach your dream itu tetap berkaitan, artinya hadapi tantangan dan gapailah mimpimu. Jadi jangan sampai anak pramuka itu ada kayak tadi ada undangan pembukaan pendaftaran apapun baru lihat persyaratan itu udah menyerah. Ini kan nggak face challenge sebenarnya. Ini kita anak-anak ini face challenge harus hadapi tantangan untuk sesuatu yang lebih besar seperti itu. Berarti ini dari moto slogannya aja ini udah luar biasa nih. Betul. Setiap kita itu memang harus berani menghadapi tantangan ya. Hidup tuh kalau nggak ada tantangan tuh ya gimana ya? Nggak ada perkembangan. Nggak ada perkembangan, di situ aja kita ya. Ini logonya Kak Udin ya. Betul. Mantap sekali nih filosofinya nih ya. Ya, ini kan kita ada kuning merah itu kan karena penggalang dan penegak ya. Memang kita nggak terlalu banyak lika-liku dan sebagainya, tapi mau kita sampaikan bahwa ini LP3, ini pesan mau kita sampaikan bahwa kegiatan ini penuh tantangan, anak-anaknya harus menghadapi tantangan dan gapailah mimpi-mimpi mereka, seperti itu. Logonya sebagai saya penikmat desain ya, simple tapi bermakna. Siap. Simple bermakna. Memang Kak Farudin ini juga ahli dalam bidang ini ya, dunia desain ya, bisalah sedikit-sedikit gitu ya. Luar biasa nih. Jadi kapan ini kan masih persiapan ya Kak Farudin ya. Sejauh ini berapa persen sudah persiapan ya Kak? Mungkin secara administrasi ya
70-80. 70-80 berarti udah lebih rasa kalau 70-80. Sudah. Ini administrasinya dulu, belum pada ADM-nya. level pada kerja dan iya. sebagainya. Kan kita perlu selesai dulu masalah administrasi dan sebagainya karena banyak perizinan, banyak kita lobby sana sini, lobby misalnya ke Zipur dengan Kuarcap, dengan Kuarda. Ini masih level ke sana. Jadi belum pada tahap bahwa kita ini udah siap nih administrasinya semua udah selesai baru kita kerjakan. Belum pada level itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah selesai. Targetnya mungkin dalam 5 hari kemudian lah. Ini juga lagi saya kerjakan, kawan-kawan lagi juga mulai selesaikan. Rencananya tanggal berapa, Kak? Mungkin tanggal nggak saya bilang langsung karena masih nggak pasti. Nanti orang rujukannya nanti pada berubah kan. Lebih baik kita tunggu webnya saja. Cuman kalau bulannya mungkin Oktober kan bulan 10 ya. Bulan 10 itu yang mungkin bisa kerjakan di akhir. Di akhir Oktober. Kalau bulan 11 itu akan kerumitan di santrinya karena santri udah masuk ke ujian ya. Tapi kami usahakan di tanggal bulan 10 ini sudah bisa kita kerjakan. Memang ini agak rumit ya. Dalam keadaan pandemi seperti ini betul. ya. Kita kendala di awal itu masalah pandemi sebenarnya. Jadi konsep dan sebagainya mudah, tapi pandemi ini mempersulit kehidupan. Iya betul. Jadi agenda apapun sekarang itu memang sulit ya. Memang kita harus berikhtiar lah ya. Karena tahun lalu kayaknya nggak ada ya P3. Nggak ada. Berapa tahun sudah nggak ada? Sebenarnya terakhir 2019 ya. 2019 awal itu kan Putri ya di Janto. Itu kalau nggak salah 2018 lupa. 18 ya. Nah 2019 Putri saya baru pulang dari Amerika, kemudian sebulan kemudian itu ada di Janto. Nah 2020 itu rencananya di Umardian dalam rangka 30 tahun Umardian. Kemudian nggak jadi, dia masuk corona, bubar lah itu, nggak ada hening cipta itu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Semua daerah juga menghadapi corona dengan harus pulang dengan ujian dan sebagainya. Kemudian beberapa hari terakhir, bulan terakhir diskusi kembali. Kayak mana nih kami Umardian insya Allah masih siap tentang LP3 karena corona ini juga seperti ini. Maksudnya kalau dihilang nggak akan hilang, tapi sudah mulai meredup. Cuman di beberapa bulan kemarin kan mulai naik lagi dia. Itu kan jadi gejolak lagi kami itu. Gejolak lagi menjadi diskusi lagi, duduk lagi kami kayak mana nih solusinya. Malah dari lokasi ada masukan-masukan rumit lah. Jadi kemudian habis diskusi dengan kawan-kawan GPP sebagainya, tetap kita di Umardian, tetap di Aceh Besar karena salah satunya mungkin Umardian karena memang tuan rumah yang sudah direncanakan lebih awal. Kemudian akses panitianya. Panitia ini kan kebanyakan di Aceh Besar tinggalnya, Aceh Besar Banda Aceh. Jadi kegiatan yang besar ini perlu akses yang mudah. Jadi makanya salah satunya Umardian jadi lokasi sementara lah ya. Sementara sebelum ada perubahan-perubahan yang akan datang, kita nggak pernah tahu. Jadi targetnya se-Aceh, ada Sumatera juga? Mungkin target umum mungkin Aceh ya, karena kita lokasi Aceh. Kalaupun peserta-peserta dari Medan nanti masih di lobby oleh Kak Andika, kalau berhadir kita welcome sekali. Welcome sekali kalau mereka hadir, karena sebelum-sebelumnya mereka hadir. Ada beberapa pesantren hadir di LP3, artinya butuh dakwah kita juga support kita terhadap kepramukaan luar biasa sampai mereka mau hadir kan. Mudah-mudahan bisa hadir. Jadi kenapa kepada pesantren-pesantren lain lah yang belum mendaftar mungkin sebelum-sebelumnya berapa orang kira-kira yang pernah yang LP3 sebelumnya ada 2000 dia? 2000 terlalu banyak mungkin ya. Kalau Putri itu kalau nggak salah 800-900. 800-an lah. 800-an. Kalau Putra terakhir sekitar itu juga lah saya harus lihat data dulu ya, tapi mirip lah 500-600 seperti itu. Artinya antusias anak-anak LP3 ini luar biasa. Karena nggak ada batasan kalau Jamda ini kan dibatasi. Setiap Kuarcap 2000. Memang target mereka juga 900-800-an juga. Tapi masih ada sebagian pesantren lain juga belum berpartisipasi ya. Kita berharapnya semua pesantren lah bisa ikut ya. Kita silaturahmi lah, happy gitu di LP3 ini kan. Ajang ukhuwah ya. Salah satu motonya apa Kak? Moto yang paling bina ukhuwah, gali potensi, raih prestasi. Jadi ukhuwah kita ini kita bangun. Lomba itu hanya ini aja, fisiknya aja. Kita lomba bersaing gitu kan untuk anak-anak, tapi ukhuwah ini juga harus tujuan utamanya adalah bina ukhuwah tadi ya. Betul. Jadi kepada pesantren lain yang belum belum pernah mengikuti event LP3 ini, jadi silakan mendaftar ya nantinya ketika sudah dibuka. Kenapa harus mendaftar? Maksud saya apa yang Umardian tawarkan di LP3 tahun ini Kak Farudin? Oke, baik ya. Jadi LP3 ini
di konsep ini saya pribadi ya bersama kawan-kawan, saya pribadi karena setelah dari Amerika tadi, karena ada pengalaman positif tadi itu kita masukkan. Jadi LP3 ini sudah baik, jadi nilai positif yang sudah ada ini coba kita padukan. Nah juga kami membuat konsep, biasanya LP3 itu kan biasanya lomba-lomba, karena kan lomba perkemahan ya, memang dari situ awal sananya. Nah sekarang LP3 ini bukan hanya fokus pada lomba, jadi misalnya kita mulai dari kegiatan itu berlangsung kalau nggak salah 5 hari, Sabtu sampai Kamis penutupan pokoknya. Artinya 2 hari pertama itu memang fokus untuk lomba. 2 hari kemudian selanjutnya itu untuk bermain. Permainan misalnya mountain bike, menembak dan lain sebagainya itu dipadukan dalam 2 hari. Nah, 1 hari kemudian terakhir itu baru hiking. Jadi kita bagi, jadi nggak semua lomba. Memang di sini ada yang kita hilangkan wisata. Wisata ini karena juga bagian dari pramuka sebenarnya. Cuman corona tadi kita nggak boleh rame-rame di luar, ya sudah kita hilangkan aja sementara waktu. Mungkin udah ke depan bisa kita laksanakan ya. Cuman kita padatkan di permainan tadi, permainan yang non lomba. Itu sangat banyak kita setting, artinya sampai 7 kalau nggak salah. Seperti berenang gitu, tubing river itu, tubing river pakai ban itu. Kita juga dalam program ini mengaitkan kerjasama dengan Zipur kayak rappelling, ada flying fox dan sebagainya. Ini kita masukkan semua ke situ. Semua permainan, game-game, tantangan yang ada seperti obon dan sebagainya yang mampu kita lakukan, kita masukkan di LP3. Selain lomba ya, lomba memang sudah biasa kita masukkan di awal. Mereka sudah pusing itu sama lomba, kita hadapin sama bermain. Sudah bermain, baru kita hadapi dengan hiking yang dengan pemandangan yang tadi. Jadi gitu ya konsep secara umum yang mau kita berikan kepada anak-anak supaya setelah mereka berkemah di Umardian ataupun kegiatan LP3 ini, mereka pengalamannya luar biasa, nilai-nilai positifnya, tidak ada nilai negatif yang mereka bisa ada di situ. Walaupun kita nggak bisa terlepas dari itu ya. Mudah-mudahan pengalaman mereka itu kesannya positif gitu. Itu yang mau kita sampaikan pada kegiatan ini. Jadi kalau saya pribadi berkeyakinan ini luar biasa ya, karena ini panitia lulusan Amerika nih ya. Jadi udah pasti banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di kegiatan LP3. Kemudian selain itu juga seperti kita lihat di video kan. Jadi letaknya yang paling strategis ini Umardian ini di antara pegunungan nih, lihat sendiri nih. Ya, ini luar biasa nih kalau hikingnya. Nah, kemudian ada sungainya juga nih. Ya, jadi ini memang harus mendaftar nih pesantren lain nih yang belum nih. Ayo bergabung. Jadi kalau misalnya ada peserta ataupun pesantren yang mau mengikuti informasinya di mana nanti? Apa webnya? Webnya kita lagi progres ya, lp3aceh.co.id. Lagi progres. Oh, ada web sendiri. Ada, kami lagi buat web terpisah. Biasanya kan ada web GPP. Biasanya itu untuk berita. Tapi kalau akses LP3 ini khusus. Jadi nanti bisa dipakai tahun selanjutnya. Jadi informasi LP3 di situ, jadi terpisah. Nah, kita lagi progres sebenarnya, jadi belum bisa diakses. Mudah-mudahan bisa diakses dalam beberapa hari. Yang sudah ada GPP ya? GPP. Apa nanti GPP? Apa sih Pak namanya? GPPaceh.com kalau nggak salah. Nanti kita cantumkan di sini ya. Boleh. Jangan lupa di subscribe juga ada ya. Ada Facebook juga untuk melihat kegiatan LP3 yang sebelumnya, Putri Putra itu ada Facebooknya, ada IG-nya. Tapi mudah-mudahan lancar ya Kak Farudin ya. Betul. Persiapannya tadi sudah 80% ya ADM-nya. Administrasinya. Semoga nggak ada kendala-kendala ya. Nggak ada masuk surat dari pemerintah kan dilarang atau apa kan. Tapi pokoknya ikhtiar kita ya kita usahakan lah untuk menghadirkan event ini yang sudah lama juga ini. Ini event LP3 ini menjadi istilahnya pertemuan akbar lah ya, ukhuwahnya para santri, para asatis di seluruh Aceh khususnya ya, yang dimotori oleh ustaz-ustaz dari pesantren juga yang di bawah naungan GPP ya. Betul. GPP apa gerakan? Sekarang jadi SAKU ya, Satuan Komunitas Pramuka Pesantren. Gerakan Pramuka Pesantren ya, GPP Aceh ya. Apalagi Kak Farudin ini juga sekarang sudah berada di lingkaran Kuarda nih. Ya, Posisinya apa Kak di Kuarda? Belum. Itu juga nggak terlalu ini ya. Cuman untuk sampai hari ini masih dipercayakan ya. Untuk jadi bagian dari kepanitiaan Jambore daerah juga. Mereka mau ada Jambore daerah nih kalau nggak salah tanggal 25 ini. Tanggal 22 kami berangkat ke sana. Saya bagian dari panitia di CST.
IST kalau nggak salah. Iya. IST itu lebih kayak staff tapi camp service lah yang mau saja. Jadi saya manajemen di situ. Itu diambil dari saya salah bilang. CST ya. Camp Service Team. Itu diambil dari Jambore Dunia. Kalau Jambore Dunia IST namanya, International Camp Service gitu kan. Service. Jadi saya di situ sebenarnya nggak banyak pesertanya, sekitar 10 orang. Tapi masih dipercayakan di situ. Jadi LP3 Putra. Betul. Ya, kalau setiap tahun dilaksanakan ya. Nggak sebelum nih normalnya. Ya, normalnya memang setiap tahun putra-putri jalan berbarengan. Misalnya awal putra, nanti semester 2-nya putri. Mungkin ke depan akan dironggalkan lagi. Tahun ini putra, tahun depan putri. Mungkin lebih ke situ, persiapan lebih baik. Kemudian pembinanya juga lebih lempeng seperti itu, panitia juga lebih fresh gitu. Kalau dipadatkan dalam setahun bisa jalan, tapi mungkin nggak bisa maksimal gitu. Habis itu panitia ini kan banyak dari anak-anak kuliah ya, anak-anak kuliah. Jadi mereka selain ngurusin GPP ya dengan sukarela tadi, mereka juga harus kuliah gitu. Jadi bukan panitia yang digaji kamu digaji sekian, kamu panitia, nggak seperti itu. Kan GPP ini berdasarkan kan kebersamaan awalnya. Jadi itu bahasanya relawan lah, ya kan? Relawan. Sukarela. Jadi tidak dipekerjakan, ya. Pokoknya semua dasar dharma itu mengandung tuh dalam kegiatan LP3 itu. Betul. Itulah tadi ya bincang-bincang kami dengan Kak Fakhrudin nih, ya, seorang pramuka sejati nih. Insyaallah beliau ini akan jadi orang besar ke depan. Amin. Terima kasih. Akan menjadi perwakilan kita lah dari dunia pesantren ya. Memang santri itu harus muncul ya. Kak Fakhrudin ya. Harus muncul ke permukaan ya, jangan diam sendiri ya. Kalau diam kita makin tenggelam kita ya. Minum dulu Kak Udin. Boleh, ini udah kering ini. Udah kering juga nih. Air. Ya. Panjang diskusinya. Sponsornya belum banyak masuk nih. Biasanya ada kue ya. Apa ini bagi yang mau pasang iklan nih ya dari pesantren lain boleh nih nanti pajang produknya atau stiker-stikernya. LP3 nanti boleh juga tuh ya. Boleh kami promosi aja nanti. Jadi Mardian tuh di mana letaknya Kak Budi? Mungkin ada yang belum kenal di mana Mardian. Oh iya. Jadi Mardian itu masih dalam kawasan Aceh Besar di Indrapuri. Kalau nama desanya Kurung Lam Kareng. Pesantren ini salah satu pesantren lumayan lama ya, hampir 30 tahun ya. Bukan hampir, malah sekarang 31 tahun. Nah, lokasi ini setelah saya berada di sana, kawan-kawan juga pernah berkunjung sana, sangat cocok untuk LP3 memang. Makanya salah satunya kenapa Mardian untuk sementara jadi tuan rumah. Sejauh ini apa ada kerjasama dengan lembaga lain, misalnya dukungan dari pihak Zipur ya? Atau pihak-pihak lain? Ya, ini kegiatan ini kan biasanya mungkin berbeda dengan LP3 tahun ini dengan sebelum-sebelumnya. LP3 sebelumnya dilaksanakan oleh GPP sendiri, terpisah, tidak terkait dengan lembaga manapun. Artinya mulai dari pendanaan, kalau undangan kan biasa ya, kita undang bagi pihak manapun. Cuman hari ini karena SAKU ini sudah dijadikan satuan komunitas, Gerakan Pramuka Pesantren, artinya dia di bawah Kuarda. Jadi sudah disahkan, itu ada kawan-kawan jadi udah ada SK dan sebagainya. Nah, jadi kegiatan ini support dana dari Kuarda. Ya, disupport dana dalam Kuarda artinya bantuan lah, bentuk support mereka mungkin nggak dalam terjun mengarah kita pramuka LP3 harus seperti enggak. Cuman ini ada dana sedikit, silakan dibuat kegiatan. Nah, lebih ke situ. Kalau seperti Zipur, nanti kita juga ada undang beberapa expo ataupun kita sediain tenda seperti dinas wisata, itu juga kita perkenalkan di situ wisata Aceh, budaya Aceh. Jadi anak-anak ini misalnya baju Aceh seperti ini ternyata. Jadi ada pameran di situ juga, ada damkar. Satu lagi itu dari mana saya lupa. Pokoknya ada 3 kalau nggak salah yang sudah kita siapkan itu. Tapi dari pihak panitia sendiri, Mardian sendiri juga membuka diri, misalnya ada sponsor yang mau masuk misalnya. Untuk sekarang belum diskusi ke situ ya. Iya. Kalau saya pribadi belum diskusi ke situ karena administrasi yang kita punya aja udah pusing ya. Karena kita terlibat di kegiatan, bisa dibilang ini juga kegiatan disponsori Kuarda. Kuarda kan dari pemerintahan juga. Artinya ini juga rumit diskusinya. Artinya yang perlu kita selesaikan. Terus sponsor kita diskusikan lebih lanjut dengan kawan-kawan lah. Iya. Tapi sekilas inilah misalnya kita menerima apa misalnya sponsor dari produk apa misalnya.
Boleh, nanti coba kita diskusikan bagaimana jalan tengah dengan kawan-kawan nanti. Iya. Berarti insya Allah nih kita doakan bersama ya para netizen ya yang akan menonton podcast ini ya. Saya kira penjelasannya luar biasa detail ya. Nanti jika ada yang kurang bisa langsung hubungi Kak Fakhrudin ya. Nanti Saya tambah sedikit boleh ya. Jadi LP3 ini apa yang spesial? Itu ada namanya survival. Di survival itu mungkin belum pernah dilakukan oleh LP3 sebelumnya. Mereka hiking dari pagi, kita kasih rute yang jauh, kemudian mereka ke Monchenom nanti. Di situ ada beberapa kegiatan seperti rappelling di Zipur nanti. Kemudian ada bivouac juga mereka, ada masak rimba di situ. Kemudian ada T2 itu makanan tentara. Jadi ada paket makanan tentara, kita perkenalkan juga di situ. Terus ada navigasi darat. Jadi navigasi darat itu ada materi juga disampaikan oleh Zipur nanti dalam survival ini. Kemudian setelah asar mereka naik ke gunung, ke puncak gunung namanya Chotgo 2. Itu luar biasa pemandangannya. Sampai ke sana mereka berkemah malam di situ. Kemudian ada kegiatan api unggun kecil ringan seperti itu. Besok pagi mereka balik lagi pulang, mereka ketemu hiking dengan kawan yang tadi yang mereka nggak ikut. Jadi pesertanya nggak banyak, diambil pinca dan pindrunya saja. Artinya kalau ada pesantren 20 berarti pinca pindru 40 orang. Jadi betul-betul ingin kita beri pengalaman mereka mempraktekkan apa ilmu di mereka itu tentang tinggal di alam walaupun semalam. Saya pikir itu perlu kita lakukan untuk mereka merasakan betul gitu. Kalau kita kan selama ini selama kita berpramuka, kita pelajari ilmu hidup di alam tapi nggak pernah praktek gitu. Hiking cuma sehari kemudian balik lagi. Walaupun sebenarnya ada nilai kebaikan situ, cuman kita mau ngarahkan ke lebih menantang mereka biar ternyata seru juga seperti itu. Ini yang mungkin perlu diikuti ya, maksudnya nilai baru lah, hal baru yang mau kita terapkan di LP3 ini. Ya, berarti luar biasa selain tempatnya tadi yang luar biasa ya, antara pegunungan ya kan, pemandangan indah ya, juga tawaran program-program kegiatannya juga luar biasa ya, seperti saya sampaikan sebelumnya. Baik Kak Fakhrudin, kita sudah di penghujung acara nih Kak Fakhrudin. Luar biasa. Apa ada lain yang ingin disampaikan mungkin ke netizen? Mungkin itu sih ya, pokoknya kalau mau ikut kegiatan kita jangan ragu. Nanti hubungi kawan-kawan, kan ada grup LP3. Insya Allah lah kegiatan ini kita sungguhkan dengan sangat baik. Insya Allah. Terlepas dari ada kekurangan di mana nanti dan sebagainya. Tapi sudah kemampuan kita nih kita taruhkan di sini semua. Kawan-kawan semua ide kita satukan, dan ini progresnya lumayan lama juga sampai kepada tahap ini. Beberapa kali kami kumpul, diskusi sana sini sampai pada level perubahan data dan sebagainya. Itu sudah sering, banyak sekali. Artinya ini sudah matang, baik, dan sangat luar biasa kalau diikuti, dan ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa buat peserta didik. Jadi sejauh ini panitia sedang bekerja ya, seperti disampaikan tadi sudah 80%. Dan ini sebuah harapan besar untuk kita semua ya. Demikian ya informasinya mengenai tadi cerita inspiring ya. Cerita inspiratifnya seorang Kak Fakhrudin ya, seorang pramuka sejati ya, sudah ke Amerika. Nanti jika ada informasi yang kurang, nanti akan kita buat podcast yang lain di waktu yang lain ya. Nanti mungkin kita bersama Ketua BP juga Kak Andika ya. Saya hubungi dia sibuk terus ya Kak Andika ya. Beliau lagi Aceh Singkil jauh. Aceh Singkil jauh. Pokoknya saya minta, udah lama saya hubungi Kak Andika untuk ajak podcast, beliau tolak terus ya. Bukan tolak, lagi sibuk deh. Karena beliau kan orang tersibuk juga di Aceh Singkil ya. Luar biasa. Seorang direktur ya. Ya, semoga Kak Andika mendengar podcast ini, dia inilah termotivasi lah untuk kesini kan. Diskusi pramuka ya. Saya hubungi dulu, katanya lagi persiapan akreditasi karena beliau kan direktur pesantren ya. Iya, betul. Semoga setelah mendengar podcast ini beliau langsung ke Banda Aceh ya, kita ajak, karena susah kan kita ajak orang besar ya. Maluras ya. Demikian para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada ya, podcast kami pada malam ini ya mengenai dunia pramukaan pesantren ya, khususnya tentang LP3 Putra yang akan dilaksanakan insyaallah bulan Oktober tadi. Cuma tanggalnya masih belum tentu karena kita sedang ya keadaan seperti inilah. Ya, bisa ada perubahan-perubahan. Ya. Terima kasih Kak Fakhrudin atas waktunya, ini luar biasa. Beliau ini pergi dari Omar Dian ya. Ini kita syuting jam 11:30 ya, dari 11 tadi. Jadi luar biasa perjuangannya.
Habis ni beliau langsung balik lagi ke Mardian ya. Jauh sekali, berapa kilo tu ke Mardian tu. Terima kasih sekali lagi Kak Frudin ya. Baik kepada pemirsa, jika ada informasi yang kurang ya nanti akan kita tambahkan di sesi lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tuh ya, sejam lebih.